Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian HKBP Pakat. Sebelum kita bersekutu dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kami sungguh bersukacita dapat kembali bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudari dalam acara Renungan Harian HKBP Pakat pada pagi hari ini. Harapan kami dan doa kami, Bapak Ibu, saudara-saudari tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam acara Renungan Harian pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yunus pasal 2 ayat 2. Yunus pasal 2 ayat 2, demikian firman Tuhan. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pagi ini merupakan dua permohonan dari Yunus kepada Tuhan Allah saat ia berada di perut ikan. Sekaligus melalui firman ini kita diajarkan bahwa kita harus mengimani di saat atau ketika berada di titik terendah dalam hidup, bisa menjadi tempat perjumpaan terdalam dengan Tuhan. Berbicara tentang Yunus, seorang tokoh atau katakanlah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk memberitakan Injil ke kota Niniwe. Tetapi ternyata Yunus berada dalam ketakutan sehingga dia mengelak jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi menuju ke Tarsis dengan tujuan dia tidak terlibat di dalam pelayanan ke Niniwe. Tapi apa yang terjadi? Di tengah jalan dalam perjalanannya melalui kapal yang ditumpanginya, akhirnya konsekuensi dari ketidaktaatannya menjadikan dia dibuang ke laut. Dan akhirnya kita tahu bagaimana akhirnya seekor ikan besar menelan Yunus. Apa yang mau kita lihat dari pelajaran ini Bapak Ibu? Ketidaktaatan bisa menimbulkan hukuman bagi seseorang yang tidak tunduk dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi ketika itu terjadi, ketidaktaatan sering membuat kita ke dalam perut ikan. Gambaran perut ikan adalah masalah, krisis, dan kehancuran. Jadi artinya ketidaktaatan itu berdampak negatif di dalam hidup kita sehingga sampai ke dalam situasi yang sulit sebagaimana yang dialami oleh Yunus. Akhirnya masuk ke dalam perut ikan, yang artinya lambang daripada masalah, krisis, dan kehancuran. Tetapi Bapak Ibu, yang perlu kita ingat adalah ketika kita berada dalam situasi demikian, kita harus mengimani bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita dan Dia akan menjawab doa kita saat kita memohon pertolongan kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yunus di dalam kondisi yang demikian, dia menyampaikan dua permohonan. Dia yakin dan percaya
Tuhan tidak akan meninggalkan. Dan itu yang harus menjadi teladan bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudari. Dalam situasi sesulit apapun, kita harus percaya bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan senantiasa akan menyertai hidup kita. Bisa kita hubungkan dengan apa yang dikatakan dalam Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20, terutama ayat 20. Dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Dalam situasi sulit saat ini, secara khusus faktor ekonomi yang semakin sulit, dengan naiknya harga-harga membumbung tinggi, dan juga kebijakan-kebijakan yang tidak populis dengan kenaikan BBM, bisa membuat kita merasa mencekam, bisa membuat kita merasa terhimpit. Tetapi yang pasti, melalui Nats hari ini mengajarkan kepada kita, jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan kekuatanmu, tetapi menyerahkan hidup secara totalitas. Mengapa demikian? Karena kita yakin dan percaya penyertaan dan pertolongan Tuhan tidak pernah lekang dari hidup dan kehidupan kita. Pengalaman pribadi yang dialami oleh Yunus melalui khotbah ini pasti juga pernah kita alami pribadi lepas pribadi. Tapi satu hal yang harus kita ingat, ketika itu terjadi, jangan pernah mengandalkan kekuatan, jangan pernah mengandalkan pikiranmu sendiri. Tetapi yang paling utama di dalam hidup ini harus mengimani yang disebut di dalam Matius 11 ayat 28. Firman ini menguatkan kita untuk tidak pernah menyerah, tetapi menyerahkan hidup sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Dalam Matius 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang artinya, saat situasi terpuruk, saat situasi yang penuh dengan ancaman, tantangan, jangan pernah meninggalkan Allah di dalam hidupmu. Tetapi percayalah bahwasanya Dia akan memberikan penyertaan dan pertolongan serta kekuatan, sehingga dengan demikian hidup dan kehidupanmu akan berkemenangan. Andalkan Tuhan senantiasa di dalam hidupmu, apapun menjadi rancanganmu, dan yakini rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Rancangan Allah sungguh jauh berbeda dengan rancangan manusia. Tetapi yang harus kita imani, rancangan Tuhan adalah rancangan sukacita. Amin. Tuhan memberkati kita semua dalam hidup kehidupan kita.